Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini aku mau bagikan kepada teman-teman semua bagaimana cara aku mengatur keuangan sebagai mahasiswa yang mungkin bisa teman-teman ikuti yang masih sekolah ataupun masih kuliah. Dan video ini adalah perpanjangan dari video aku sebelumnya tentang 5 habit yang mengubah hidup aku, yang mana salah satu dari habit ini itu adalah mencatat pengeluaran. Bagi kita yang habis dikirim uang jajan oleh orang tua atau habis gajian dari proyek atau pekerjaan sampingan yang telah kita selesaikan, kemudian membeli barang-barang yang sudah masuk ke daftar wishlist, dan tiba-tiba seminggu atau beberapa hari setelah membeli barang tersebut, uang di dompet atau di rekening kok tinggal sedikit ya, bahkan sampai habis, dan kita tidak tahu uang itu perginya kemana saja. Kalau begitu, kita bisa mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran setiap harinya, atau bisa juga kita mencatat setiap pengeluaran yang kita keluarkan setelah kita nongkrong atau jalan-jalan sama teman, dan juga membeli baju atau barang-barang di toko online atau di mall. Dan juga tidak lupa kita mencatat pemasukan yang kita dapatkan dari uang jajan yang dikirim oleh orang tua atau pemasukan dari kerjaan sampingan. Kita bisa mulai untuk mencatat pengeluaran itu menggunakan buku kecil atau buku jurnal. Buku kecil yang kusaranin kepada teman-teman semua untuk mulai mencatat pengeluaran itu bukunya seperti ini, atau teman-teman bisa mencarinya yang lebih kecil lagi atau bisa mencari yang lebih besar lagi jika membutuhkannya. Dan ukuran buku aku ini itu ukuran A5. Jika teman-teman malas mencatat pengeluaran di buku kecil, teman-teman bisa menggunakan cara aku, yaitu mencatat pengeluaran di Google Keep atau juga di Google Sheet yang sering aku gunakan. Atau bisa juga menggunakan aplikasi pencatatan pengeluaran itu seperti Notion dan juga Money Lover. Dari mencatat pengeluaran ini, kita bisa tahu duit kita itu perginya kemana saja. Dan kita bisa lebih aware dengan duit kita setiap harinya. Karena kita bisa melihat angka-angka yang diakumulasikan setiap barang yang kita beli. Kemudian menurut aku, dengan mencatat pengeluaran ini, itu bisa menimbulkan rasa berhemat. Mungkin karena kita bisa melihat nominal yang kita keluarkan setiap bulannya atau setiap pengeluaran yang kita keluarkan. Dan biasanya setelah kita melihat pengeluaran ini, itu kita tuh ada rasa sakit dan tidak nyangka kalau kita bisa mengeluarkan duit sebanyak ini selama 1 bulan. Manfaat lain dari mencatat pengeluaran ini, aku bisa tahu harga wajar dari setiap barang yang aku beli. Misalnya membeli skincare di toko A tempat langganan aku, tapi sayangnya di toko A ini itu habis. Jadinya aku pergi ke toko B, dan ternyata harga di toko B ini itu berbeda 10.000. Dari ini aku bisa tahu kalau ada harga yang lebih murah atau harga di bawah dari toko B ini, yaitu tempat toko langganan aku biasanya aku beli. Jadinya mulai sekarang coba untuk mengumpulkan struk belanjaan setiap habis berbelanja. Kemudian mencatat setiap pemasukan yang kita dapatkan, dan juga mencatat pengeluaran dari pengeluaran yang kita keluarkan dari struk yang kita kumpulkan. Setelah mencatat pengeluaran, cara kedua yaitu budgeting, yang akan kita keluarkan setiap bulan atau setiap minggu. Syarat untuk bisa budgeting, kita harus melakukan yang pertama yaitu mencatat pengeluaran. Jadinya setelah kita mencatat pengeluaran dan juga menjumlahkannya, kita baru bisa memulai untuk budgeting setiap pengeluaran yang akan kita keluarkan setiap bulannya. Contohnya dalam kategori makanan, kita bisa mengeluarkan 400-500 ribu per bulannya yang kita dapatkan dari pencatat pengeluaran. Dari ini kita bisa mempersiapkan 400-500 ribu untuk makan setiap bulannya. Contoh lainnya yaitu ketika kita ingin hangout bersama teman-teman. Setelah kita mencatat pengeluaran, kita melihat kalau uang untuk hangout bareng teman-teman itu sekitar 100-200 setiap bulannya. Dari ini, jika kita tetap ingin hangout bareng teman-teman tanpa membuat rasa bersalah karena duit kita itu terbatas, setidaknya kita sudah mempersiapkan atau menyisihkan uang sekitar 100-200 ribu setiap bulannya untuk hangout bareng teman-teman. Sekarang ini aku sedang mencoba untuk budgeting pengeluaran aku dalam hal kosmetik atau skincare. Karena menurut aku kosmetik ini pemakaiannya sekitar 1-3 bulan. Jadinya aku ingin melihat total berapa harga yang aku keluarkan setiap bulannya. Jadinya aku memiliki data pengeluaran untuk diri aku sendiri mengenai skincare yang aku gunakan. Bagi teman-teman yang ingin mengembangkan skill teman-teman, di sini aku mau memperkenalkan kepada teman-teman semua tempat belajar kita untuk mengembangkan dan juga mengupgrade skill-skill yang sudah pernah kita pelajari atau yang ingin kita pelajari, yaitu MySkill. Di dalam MySkill ini kita bisa mendapatkan lebih dari 700 materi video. Kita juga bisa mendapatkan modul praktek bersertifikat yang dibuat oleh para ahlinya. Jadinya di MySkill ini kita bisa belajar sambil membuat portofolio untuk diri kita sendiri. Di dalam MySkill ini kita bisa belajar banyak sekali skill-skill yang ingin kita pelajari. Contohnya itu seperti skill mengatur keuangan yang sedang kita pelajari bersama-sama, yang bisa kita akses dan pelajari di e-learning, career and self-development tentang personal finance management yang dibawakan oleh mentor yang sudah berpengalaman atau expert dalam bidangnya. Hal-hal yang bisa kita pelajari yaitu fundamental keuangan pribadi, pengecekan laporan keuangan, mengenal tentang keuangan, dan masih banyak lagi yang bisa kita dapatkan di MySkill ini. Jadinya dengan mempelajari keuangan ini, kita bisa meningkatkan literasi kita sebagai anak muda untuk bisa
lebih melek finansial sejak dini. Tidak hanya skill keuangan yang bisa kita pelajari di sini, kita juga bisa mempelajari skill-skill seperti digital marketing, Microsoft Excel untuk mengelola data, website development, hingga yang ingin meningkatkan skill bahasa Inggris untuk tes TOEFL dan IELTS di sini juga bisa, dan masih banyak lagi. Kemudian di MySkill ini tidak hanya menyediakan fasilitas e-learning, di MySkill juga tersedia bootcamp atau kelas intensif online yang bisa mendapatkan sertifikat untuk portofolio dan mentoring. Jadi mulai untuk mengupgrade atau mengembangkan skill-skill yang ingin kita pelajari di myskill.id dengan berlangganan di MySkill dengan harga yang terjangkau. Untuk selengkapnya teman-teman bisa cek di deskripsi pada video ini. Setelah mencatat pengeluaran dan juga budgeting, kita bisa memulai untuk mempersiapkan dana darurat. Jadi, dana darurat ini adalah dana yang kita siapkan untuk mengcover hal-hal yang tidak kita inginkan atau hal-hal yang sifatnya itu emergensi. Misalnya ketika orang tua menelpon kita bahwa 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan, ibu atau bapak tidak bisa mengirim uang jajan. Yang mana dari ini kita akan sedih karena kita tidak dikirim uang 1 bulan atau 1 minggu ke depan. Tapi karena ada dana darurat, kita bisa lebih tenang karena kita sudah mempersiapkan hal-hal ini bakal terjadi. Aku di sini menggunakan dana darurat itu untuk mengcover hal-hal yang sifatnya esensial. Contohnya itu seperti makanan dan minuman, kemudian transportasi, dan juga kosmetik atau skincare. Karena menurut aku hal-hal ini itu sangat penting dalam keseharian aku. Jadinya untuk kita yang ingin mempersiapkan dana darurat, kita bisa mencek kembali catatan pengeluaran selama 1-3 bulan. Kemudian kita melihat pengeluaran apa yang begitu penting atau sangat-sangat penting. Penting ini bisa digarisbawahi, yaitu tanpa hal ini hidup kita itu tidak bisa jalan dengan normal. Setelah memilah hal-hal yang sangat penting dan menjumlahkan pengeluaran terpenting itu selama 1 bulan, setelah mendapatkan hasilnya kita bisa mengkalikan 3 untuk mendapatkan 3 bulan pengeluaran. Dari ini kita bisa melihat pengeluaran terpenting kita selama 3 bulan. Dan ini juga menjadi dana darurat yang wajib kita kumpulkan untuk mengcover 3 bulan jika ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau teman-teman ingin lebih safe lagi, teman-teman bisa mempersiapkan dana darurat sekitar 6-12 bulan. Tapi aku menyarankan kepada teman-teman semua untuk pertama kali mengumpulkan dana darurat selama 3 bulan pengeluaran. Itu adalah beberapa cara aku untuk mengatur keuangan yang sudah aku pelajari. Aku juga masih terus belajar dan mencoba trial and error untuk keuangan ini. Karena menurut aku mencatat pengeluaran ini itu menjadi pekerjaan atau tugas seumur hidup. Karena waktu kita atau hidup kita itu akan terus berubah setiap kita bertambah usia. Dari ini keuangan yang kita hadapi akan berbeda setiap saat. Dan video ini menjadi perjalanan kecil aku tentang mengatur keuangan. Jika aku mendapatkan suatu hal yang baru atau suatu hal cara yang baru dalam mengatur keuangan, mungkin aku akan membuatkan video seperti ini lagi ke depannya. Dan juga jika teman-teman memiliki cara sendiri untuk mengatur keuangan, teman-teman bisa menuliskan pada kolom komentar video ini. Semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Aku Heru Abdan, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!